Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Muhammad Zakia Fauzi. Di sini kita akan membahas pertidaksamaan rasional dan irasional. Oke, mohon disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama pertidaksamaan rasional. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya kita telah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Apabila ada satu buah variabel di dalam pertidaksamaan linear. Nah, di sini kenapa disebut pertidaksamaan? Karena tandanya itu selain dari sama dengan. Bisa saja dia memakai lebih besar atau lebih kecil, atau pula lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Pokoknya tandanya itu selain dari sama dengan, itu disebut pertidaksamaan linear. Oke, kita lanjut. Di sini terlihat bentuk masing-masing pertidaksamaan. Ada yang A nih, X plus 3 dibagi 4 lebih kecil sama dengan 2. Kenapa dia disebut pertidaksamaan? Karena tandanya itu bukan sama dengan, melainkan lebih kecil sama dengan 2. Dan B, begitupun juga B, sama. Tandanya itu dia lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini kita belajar pertidaksamaan rasional. Apa sih yang disebut rasional? Rasional itu adalah bentuk dari pecahan. Nah, sering disebut juga rasional. Oke, kita lihat di sini kan bentuknya sudah rasional nih. Yang A dan B itu sudah rasional karena bentuknya itu pecahan. Tetapi yang A dan B itu tidak semuanya termaksud dari pertidaksamaan rasional. Karena pertidaksamaan rasional itu memiliki syarat. Syaratnya yaitu apabila penyebutnya itu memiliki variabel. Nah, mana sih yang disebut penyebut? Lihat di kolom yang A. Nah, yang 4 ini itu disebut penyebut. Nah, yang X plus 3 itu namanya pembilang. Begitupun juga yang B. Di sini namanya pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, syaratnya itu kan penyebut itu harus memiliki variabel. Nah, makanya di sini yang termasuk dari pertidaksamaan rasional itu yang B, karena yang penyebutnya memiliki variabel. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertidaksamaan rasional merupakan pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana penyebutnya memuat satu variabel. Oke, atau lebih ya. Nah, di sini kita lihat ini ada bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, ini bentuk umumnya nih. Misalkan ada fx dibagi gx lebih kecil, tandanya lihat. Lebih besar, lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar sama dengan. Pokoknya selain dari sama dengan itu disebut pertidaksamaan. Nah, ini karena bentuknya pecahan, maka dia disebutnya pertidaksamaan rasional. Oke, lanjut. Kita ke sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Tadi kan kita memiliki bentuk umum itu ada 4. Itu lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, dan lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, sekarang kita lihat dulu yang lebih besar dan lebih besar sama dengan. Dia memiliki syarat selalu bernilai positif. Misalkan kita sudah belajar itu plus dibagi plus itu menghasilkan plus, dan min dibagi min itu menghasilkan juga plus atau positif. Nah, kalau lebih besar dari 0, dia itu selalu bernilai positif atau plus. Makanya bagaimanapun caranya fx dan gx itu harus bernilai sama agar menghasilkan nilai yang positif. Oke, yang kedua sekarang lihat yang lebih kecil atau lebih kecil sama dengan.
lebih kecil dari 0 dan lebih kecil sama dengan 0. Kalau lebih kecil itu kan min 1, min 2. Nah, berarti dia lebih itu tanda selalu bernilai negatif. Nah, konsepnya juga sama. Kalau tadi plus tambah plus dia harus menghasilkan positif. Nah, kalau sekarang itu harus menghasilkan negatif. Dengan cara fx dan gx-nya itu harus beda. Misalkan ada fx-nya plus, gx-nya min, itu dia berhasilkan min atau negatif. Nah, begitupun juga sebaliknya, dia menghasilkan negatif. Nah, itu sifat-sifatnya, syarat dari sifatnya. Terus yang ketiga nih, fx bagi gx dengan syarat gx-nya tidak boleh 0. Kenapa dia gx-nya tidak boleh 0? Karena apabila gx-nya atau penyebutnya itu 0, bilangan berapapun dibagi 0 itu menghasilkan tidak terdefinisi. Nah, makanya syaratnya gx-nya itu tidak boleh 0. Oke, dari syarat berikut kita memperoleh empat sifat nih. Apabila fx bagi gx lebih besar 0, maka fx-nya 0 dan gx-nya lebih besar 0 dan gx-nya lebih besar 0, atau fx-nya lebih kecil 0 dan gx-nya lebih kecil 0. Karena ini kita lihat di sini kan fx lebih besar dari 0 kan plus, gx lebih besar dari 0 plus, maka menghasilkan dia plus atau positif. Begitupun juga sebaliknya, apabila fx-nya negatif atau min dan gx-nya negatif atau min, maka dia menghasilkan tetap positif. Nah, ini juga sama. Tapi ada yang beda nih. Di sini dia pakai sama dengan, tapi gx-nya kenapa tidak pakai sama dengan 0? Karena kalau misalkan nanti gx-nya dia itu angka 0, maka dia menghasilkan nanti penyebutnya itu menjadi 0. Makanya dia tidak pakai sama dengan. Nah, tapi tetap sama, dia bernilai positif. Ini juga bernilai positif. Maka menghasilkan yang positif, dan ini negatif. Ketemu negatif dibagi negatif, maka dia menghasilkan positif. Dan begitu juga yang lebih kecil dari 0 dan lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau misalkan itu berarti fx dan gx-nya dia harus berbeda. Misalkan fx-nya positif, maka gx-nya negatif. Apabila yang fx-nya itu negatif dan gx-nya itu menghasilkan positif, maka dia menghasilkan negatif. Begitupun juga yang lebih kecil sama dengan, sama kayak tadi, misalkan lebih kecil sama dengan berarti dia lebih besar sama dengan, dan gx-nya itu tidak ada sama dengannya. Nah, apabila juga sebaliknya, ini lebih kecil sama dengan dan gx-nya lebih besar, tidak pakai sama dengan, maka sama dengan 0. Nah, bedanya pakai lebih besar sama dengan dan lebih besar doang, itu nanti dia beda titiknya. Kalau lebih besar sama dengan, itu titiknya dia titik hitam dan itu terisi nih. Oke, titik hitam dia terisi. Tapi kalau misalkan lebih besar tidak pakai sama dengan, berarti dia titiknya itu hampa atau kosong, dia nggak ada isinya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini ada 3 cara penyelesaian pada pertidaksamaan rasional. Yang pertama, jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Yang kedua, cari pembuat 0 pembilang atau pembuat 0 penyebut. Lalu yang ketiga, buatlah garis bilangan untuk menentukan batas penyelesaian. Oke, nanti kita lihat di contoh soalnya ya untuk cara penyelesaiannya. Nah, bentuk pertidaksamaan rasional itu ada 3. Untuk pertemuan kali ini kita membahas pertidaksamaan rasional linear. Nah, ini bentuk umumnya sama seperti tadi nih. Fx dibagi gx, ini fx dibagi gx. Nah, n-nya itu nanti menghasilkan bilangan entah berapapun. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Lihat, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Fx min 5 dibagi x plus 2 lebih besar sama dengan 1. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama. Tadi kan ruas kanan itu harus dijadikan 0, maka satunya itu pindah ke ruas kiri. Nah, ini menghasilkan ini nih, 4x min 5 dibagi x plus 2 min 1 lebih besar sama dengan 0. Oke,
Nah, satunya itu kita rubah supaya penyebutnya itu biar sama X plus 2. Gimana caranya? Satu itu kan sama aja X plus 2 dibagi X plus 2. Nah, ini satu nih. Kita umpamain X plus 2 dibagi X plus 2 itu kan hasilnya 1, sama aja. Nah, ini kita rubah supaya penyebutnya sama nih, ada X plus 2-nya. Nanti 4X min 5 dibagi X plus 2 dikurang X plus 2 dibagi X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, karena penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal kurangin aja nih. Tinggal kurangin. Oke, berarti 4X min 5 dikurang X. Nah, ini dikali nih. Min dikali X dan min dikali plus 2. Berarti kan min X dan min 2. Berarti 4X min 5 dikurang X dikurang 2. Nah, 4X cari yang variabel sama dulu. 4X sama X nih. 4X dikurang X berarti hasilnya 3X. Min 5 dikurang min 2 berarti menghasilkan min 7. Nah, ini hasilnya 3X min 7 dibagi X plus 2. Lebih besar sama dengan 0. Oke, ini baru langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua, yaitu cari pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Nah, kalau pembuat 0 pembilang itu dia pakainya yang fx. Ya kan? Fx sama dengan Gx min 7 sama dengan 0. Nah, ini dapat dari sini nih. Ini ketemu fx-nya. Nah, ini Gx-nya. Nah, udah ketemu kan? Oke, sekarang fx-nya dulu pembuat 0 pembilang. 3x min 7 sama dengan 0. Berarti min 7-nya kita pindah ke kanan. Jadinya 3x sama dengan 7. Nah, 3-nya juga pindah ke kanan. Berarti kalau 3x itu kan samanya 3 kali x. Jadi x sama dengan 7 dibagi 3. Oke, sekarang yang pembuat 0 penyebut. Penyebut itu berarti kita pakainya yang Gx. Nah, lihat Gx-nya itu apa? X plus 2 sama dengan 0. Jadi tinggal pindahin aja. Plus 2-nya jadi negatif 2x sama dengan negatif 2. Oke, udah dapet kita pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebutnya. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Lihat langkah yang ketiga, itu kan lihat syaratnya. Di sifat-sifatnya. Karena di sini di soal itu lebih besar sama dengan, berarti kita pakainya yang lebih besar sama dengan. Misalkan ini fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar dari 0, atau fx lebih kecil sama dengan 0 dan gx lebih kecil dari 0. Nah, ini nih jadinya nih. Oke, tinggal kita masukin dulu, kita cari yang di kiri dulu nih. 3x min 7 lebih besar sama dengan 0 dan x plus 2 lebih besar dari 0. Nah, berarti tinggal pindahin aja nih. Min 7-nya sama caranya kayak di pembuat 0 bilang nih. Min 7-nya kita pindah ruas ke sini sama 3-nya. Jadi kan menghasilkan x lebih besar sama dengan 7 per 3. Ini cuman beda tandanya di pembuat 0. Begitupun juga yang gx-nya. X plus 2 lebih besar dari 0. Tinggal pindahin aja plus 2-nya. Berarti X lebih besar dari min 2. Nah, udah ketemu nih. Lihat, titiknya kayak tadi. Kalau misalkan dia ada sama dengannya, berarti kan dia titiknya yang tebal nih. Berarti 7 per 3, dia titiknya ada isinya. Nah, kalau X lebih besar dari min 2, berarti dia titiknya kosong. Nah, ini titik kosong, nggak ada isinya nih. Nah, karena ini arahnya lebih besar dari 7 per 3, berarti kan arahnya ke kanan. Nah, ini terus yang min 2 lebih besar min 2 berarti arahnya ke kanan. Nah, kita lihat berarti daerah yang diarsirnya nanti berarti itu daerah yang dilewati keduanya atau mengenai keduanya atau beririsan lah. Nah, ini nih yang beririsan berarti kan dia ini yang dilewati min lebih besar dari min 2 dan 7 per 3. Ini kan daerahnya. Nah, berarti mulai dari 7 per 3 sampai seterusnya. Terus
ini yang positifnya. Sekarang yang pakai yang negatifnya. Caranya juga sama, pindah ruas. Misalkan min 7 pindah dan 3-nya itu pindah. Nah, berarti X lebih kecil sama dengan 7/3 dan X lebih kecil dari min 2. Nah, kita lihat titiknya yang kita tentukan titiknya dulu. Yang ada isinya yang mana? Berarti yang ada sama dengannya di 7/3. Terus yang min 2-nya itu dia kosong. Karena dia tidak pakai sama dengan, berarti min 2-nya itu tidak termaksud. Nah, lihat daerah yang beririsan dari keduanya. Nah, berarti dia mulainya dari ini setelah sebelum min 2, berarti kan min 3, min 4, min 5 sampai seterusnya, karena dia 7/3-nya itu X-nya lebih kecil dan X lebih kecil dari min 2. Nah, berarti menghasilkan, lihat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian berarti dia sama aja X lebih kecil dari min 2 ke kiri, atau ini dia X lebih besar dari 7/3, sama dengan, jangan lupa pakai sama dengan. Nah, ini menghasilkan himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang belum ngerti bisa ditanyakan, bisa melalui chat atau Google Classroom. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.